Terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari sahabat Busro tadi. Kenapa kalau orang Madura tradisinya itu identik dengan berbagi makanan ya? Jadi kalau kita lihat di tradisi orang Madura itu kalau bulan puasa itu sampai 4 kali kita berbagi makanan. Mulai dari pegengan, lanjut kemudian selekoran, sekemian, dan petolekoran. Kalau di bulan Maulid itu biasanya kita juga bersedekah minimal 3 kali, yakni cocokan malam pertama menyambut bulan Maulid, kemudian dubelesen atau malam ke-12 di bulan Maulid, dan tradisi moloden atau molod Maulid dari rumah ke rumah. Ini menunjukkan bahwa tradisi orang Madura berbagi makanan itu merupakan sebuah tradisi para wali. Jadi sedekah makanan itu adalah tradisinya para wali, para wali-wali Allah. Mengapa demikian? Karena para ulama itu, para wali itu paling senang kalau dia bersedekah makanan. Nah, makanan itu kalau kemudian dimakan oleh orang yang makan, apalagi yang makan adalah orang-orang soleh, kemudian makanan itu diserap oleh tubuhnya, kemudian dibawa menjadi ibadah, maka pahalanya akan berlipat, pasti berlipat. Nilai pahalanya akan lebih, apalagi orang yang kita sedekahkan makanan tersebut adalah orang yang tidak mampu. Nah, orang yang sedang lapar kita kasih makan itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Tapi meskipun demikian, jangan kemudian ketika kita melaksanakan tradisi terakhir itu memilih, oh ini muslim, oh non muslim, oh ini orang yang suka ibadah, oh ini tidak. Tetap ya. Jadi kita tradisi terakhir baik tajin petis atau nanti bulan depan tajin merah putih itu tetap kita bersedekah kepada tetangga atau kerabat terdekat kita. Jadi jangan milih-milih, biarkan makanan tersebut kita sedekahkan dengan ikhlas, dan makanan tersebut bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi saya sangat sangat senang sekali di dalam tradisi orang Madura itu berbagi makanan, karena itu adalah merupakan tradisi para wali, tradisi para ulama yang patut kita tetap lestarikan. Saya pikir itu Bang Yusro. Kemudian pertanyaan kedua,